Shalom, Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GBI Rahel Wiyung dan Kalijudan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja di pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 mulai. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 di ayat yang ke-24 mulai, dilanjutkan sampai dengan pasal yang ke-7. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri, namun saya hanya memberikan ringkasan ceritanya. Diceritakan dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 mulai, waktu itu terjadi sebuah kesulitan yang besar di kota Samaria, di mana kota Samaria adalah ibu kota dari kerajaan Israel 10 suku. Nah, kota Samaria sedang dikepung oleh musuh, dalam hal ini dari tentara kerajaan Aram. Dan ketika musuh mengepung kota Samaria, maka tentu tidak ada seorang pun yang ada di dalam kota Samaria bisa keluar. Karena kalau mereka keluar dari kota Samaria, berarti mereka akan ditangkap oleh musuh. Mereka akan ditawan oleh musuh, bahkan mereka akan dibunuh oleh musuh. Nah, tentu hal ini mengakibatkan Samaria berada dalam sebuah lockdown. Ya, seperti mungkin hari-hari ini ada beberapa negara yang menerapkan lockdown karena adanya virus corona COVID-19. Namun ternyata Alkitab menuliskan bahwa lockdown itu sudah pernah terjadi di masa Perjanjian Lama. Salah satunya adalah masa ketika kota Samaria dikepung oleh musuh. Dan ini merupakan lockdown yang sungguh dahsyat, lockdown yang luar biasa. Mengapa? Karena waktu itu ketika lockdown terjadi atas kota Samaria karena dikepung oleh musuh, maka timbullah sebuah bencana kelaparan. Dan dicatat harga makanan melambung tinggi. Bahkan ada satu peristiwa yang sungguh mengenaskan. Ada ibu yang tega memasak dan memakan anaknya. Sungguh ini sebuah peristiwa yang mengenaskan dan mengerikan. Nah, di tengah kesulitan-kesulitan yang terjadi seperti itu, bagaimanakah respon yang ditulis oleh Alkitab, respon orang-orang yang ada di dalam kota Samaria? Nah, mari kita akan lihat dan belajar bersama. Ini boleh menjadi sebuah pembelajaran buat kita sekalian, di mana kita hari-hari ini juga Tuhan izinkan mengalami kesulitan yang dialami oleh semua manusia, ya, termasuk juga anak-anak Tuhan. Nah, mari kita akan lihat respon-respon yang dilakukan, respon-respon yang terjadi ya ketika kesulitan menimpa kota Samaria akibat dikepung oleh musuh. Yang pertama, ini adalah respon dari Raja Israel. Dia adalah pemimpin. Nah, respon Raja Israel itu ada 2 respon yang dilakukan oleh Raja Israel. Yang pertama, dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 di ayat yang ke-27. 2 Raja-Raja 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah? Atau dengan hasil pemerasan anggur? Ini kalimat yang diucapkan oleh Raja Israel ketika menerima pengaduan dari ibu ya, yang sedang bertengkar, yang sedang berdebat, karena mereka waktu itu sama-sama bersepakat ya untuk hari ini anak dari satu ibu dimasak dan kemudian dimakan, besoknya anak dari ibu yang lain dimasak dan dimakan. Nah, hari yang pertama ibu A sudah melakukan, anaknya dimasak kemudian dimakan. Hari yang kedua ketika tiba giliran anak dari ibu B, ternyata ibu B menyembunyikan anaknya, sehingga membuat ibu A menjadi marah ya. Dia protes kepada Raja Israel. Dia menceritakan masalahnya kepada Raja Israel.
Dan ketika Raja Israel mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu A ini, maka dia menjawab dalam kalimat yang baru kita baca. Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Ini sebuah respon pengakuan akan keterbatasan dari Raja Israel. Sekalipun dirinya adalah seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang secara manusia punya kuasa, punya wewenang, namun ternyata di tengah situasi yang sulit seperti itu, Raja Israel membuat pengakuan, memberikan respon pengakuan akan keterbatasan dirinya. Ya, ini yang pertama, respon dari Raja Israel. Respon yang kedua dari Raja Israel adalah respon penyesalan. Tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 6 di ayat yang ke-30. 2 Raja-Raja 6 ayat 30. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Respon yang kedua yang ditunjukkan oleh Raja Israel adalah sebuah penyesalan. Dikatakan dalam ayat ini, dia mengenakan kain kabung pada kulit tubuhnya dan pakaiannya dikoyakkan. Yang menunjukkan sebuah sikap penyesalan. Nah, di dalam penyesalannya itu, ya ternyata Raja Israel melakukan 2 hal. Yang pertama, dalam ayat yang ke-31 dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 31, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisan bin Safan di atas tubuhnya pada hari ini. Ternyata di dalam penyesalannya, respon yang diberikan ketika kesulitan datang atas Samaria, ya, maka Raja Israel menunjukkan respon penyesalan. Di dalam penyesalannya itu, ia melakukan yang pertama, dia menyalahkan Nabi Elisa. Karena itulah dia berkata, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safan di atas tubuhnya pada hari ini. Dengan kata lain, dia hendak bersumpah, dia akan segera mengakhiri hidup Nabi Elisa. Dia akan membunuh Nabi Elisa, karena dia menganggap Elisa atau Nabi Elisa sebagai penyebab dari kesulitan yang terjadi atas Samaria. Nah, seringkali sebagai manusia, ketika terjadi kesulitan, orang mencari siapa yang dapat disalahkan. Ingat peristiwa Adam dan Hawa. Sesudah mereka jatuh dalam dosa, ya mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Memang lebih mudah mencari siapa yang dapat disalahkan, mencari kambing hitam. Ya, dan ini juga dilakukan oleh Raja Israel. Raja Israel menyalahkan Nabi Elisa. Bukan hanya menyalahkan Nabi Elisa, ternyata di dalam penyesalannya, hal yang kedua yang dilakukan oleh Raja Israel menyalahkan Tuhan. Sekali lagi menyalahkan Tuhan. Di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 33 dikatakan, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ternyata di dalam penyesalannya, Raja Israel bukan hanya menyalahkan orang lain, tetapi yang lebih parah, dia menyalahkan Tuhan. Seolah-olah dia hendak berkata, kalau Tuhan membuat kami menjadi susah, kalau Tuhan membuat kami mengalami malapetaka seperti ini, apa gunanya kami berharap kepada Tuhan? Apa gunanya kami berdoa kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali juga kita umat Tuhan, tanpa kita sadari, ketika kesulitan terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, kita mulai melihat situasi yang seperti itu, kita menyalahkan orang, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan.
Kita mulai kecewa kepada Tuhan. Kita merasa sia-sia. Kita beribadah, kita berdoa, kita beriman, sia-sia. Karena toh kita masih mengalami kesulitan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Israel. Ya. Jadi respon dari Raja Israel ada dua respon yang dilakukan. Yang pertama adalah respon mengakui keterbatasannya, sekalipun dia seorang raja. Yang kedua adalah respon penyesalan, di mana ketika dia menunjukkan penyesalannya atas peristiwa yang terjadi, ya, itu pakaiannya dikoyakkan, dia mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan kemudian dia menyalahkan Nabi Elisa, dianggap sebagai penyebab malapetaka ini terjadi atas Samaria. Bahkan dia menyalahkan Tuhan. Untuk apa aku berharap lagi kepada Tuhan? Dia kecewa kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat tokoh yang kedua. Selain Raja Israel, tokoh yang kedua adalah ibu. Ya, ibu yang tadi saya katakan di awal, yang tega memasak dan memakan anaknya. Dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 28 sampai 29. Sekali lagi 2 Raja-Raja 6 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Nah, menunjukkan bahwa respon yang dimiliki oleh ibu-ibu ini adalah respon yang di luar akal sehat. Diawali dari sebuah keegoisan, mementingkan diri sendiri. Karena menganggap bahwa mereka harus hidup, maka yang lain tidak penting. Ya, mereka yang harus hidup, mereka yang harus bertahan hidup. Yang lain mereka anggap tidak menjadi masalah jikalau tidak bisa bertahan hidup. Jikalau mati tidak masalah. Termasuk itu anak mereka sendiri. Nah, ini terjadi ya karena keegoisan, mementingkan diri sendiri, maka seorang ibu bisa punya respon di luar akal sehat. Membuat seorang ibu bisa menjadi begitu liar, begitu buas, begitu jahat, bahkan kalau saya katakan begitu bejat. Seorang ibu yang tega memasak dan memakan anaknya sendiri. Sungguh hal yang mengenaskan dan mengerikan terjadi. Ya, manusia yang tega memakan anaknya sendiri. Mengapa? Karena situasi yang sulit. Nah, memang seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika situasi yang sulit terjadi, membuat seseorang bisa kelihatan bagaimanakah sesungguhnya karakternya, bagaimanakah sesungguhnya wataknya. Itu akan nampak, itu akan muncul ketika seseorang berada di bawah tekanan. Sifat, watak, karakter yang asli dari seseorang akan kelihatan ketika berada di bawah tekanan. Dan itu nampak dari ibu-ibu ini. Ya, mereka rela untuk mengorbankan anaknya. Anaknya dimasak dan kemudian anaknya dimakan. Sungguh respon yang tidak terduga. Respon di luar akal sehat. Respon yang sulit untuk dimengerti secara nalar. Namun itu terjadi ketika Samaria di lockdown karena dikepung oleh musuh. Ya. Dan ini memang membuktikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sungguh benar. Mungkinkah seorang ibu, dapatkah seorang ibu melupakan anak yang disusuinya? Saya kira kalau para ibu ditanya seperti ini pasti sepakat berkata, "Tidak mungkin Pak, saya tidak mungkin melupakan anak yang saya kandung, anak yang saya susui, anak yang saya lahirkan, tidak mungkin saya lupakan Pak." Namun Alkitab berkata, masih bisa. Seorang ibu melupakan anak yang dilahirkannya, anak yang disusuinya, masih bisa. Namun aku Tuhan tidak pernah melupakan engkau.
menunjukkan bahwa kekuatan kasih Tuhan melebihi daripada kekuatan kasih seorang ibu. Kalau dulu waktu saya kecil, saya ingat ada lagu yang ditujukan menunjukkan betapa besarnya kasih ibu. Lagu itu berkata, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Namun ternyata Alkitab berkata, Alkitab menunjukkan bahwa kasih ibu pun masih ada batasnya. Namun kasih Tuhan sepanjang zaman, kasih Tuhan tidak terbatas, jauh melebihi daripada kasih ibu. Ya, jadi kita bisa lihat respon yang kedua dari seorang ibu, ya, dua ibu yang menunjukkan bahwa mereka punya respon di luar akal sehat yang diawali dari keegoisan mereka, mementingkan diri mereka sendiri, tidak mempedulikan yang lain, bahkan tidak mempedulikan keselamatan anaknya. Sehingga mereka melakukan tindakan yang sungguh mengenaskan. Mereka menjadi buas, liar, jahat, ya, bejat, hingga anaknya dimasak dan dimakan sendiri. Respon yang ketiga, tokoh yang ditulis dalam Alkitab adalah perwira ajudan raja. Ditulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 di ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Sekali lagi, saudara perhatikan. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini adalah respon seorang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Seorang yang meremehkan Tuhan. Dia berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit. Dengan kata lain dia berkata, sekalipun Tuhan itu punya kuasa, tetapi masakan mungkin hal itu terjadi. Mengapa dia berkata begitu? Karena abdi Allah yaitu Nabi Elisa berkata, di saat masa yang sulit seperti itu ya, tiba-tiba Elisa tentunya atas perintah Tuhan berkata, besok harga bahan makanan itu akan kembali normal. Harga bahan makanan akan kembali murah, tidak mahal. Cuma dalam waktu 1 hari, 24 jam. Nah, tentu memang secara pikiran manusia tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin terjadi cuma dalam waktu 1 hari, 24 jam terjadi pembalian keadaan. Dari harga makanan yang melambung tinggi, kelaparan terjadi, ibu-ibu yang tega memasak dan memakan anaknya. Besoknya, harga bahan makanan kembali normal, kembali murah, seperti sedia kala. Tentu memang secara pikiran manusia tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi. Ini manusiawi. Namun perwira itu mengucapkan itu tanpa ia sadari. Ia meremehkan Tuhan. Ia memandang rendah kepada Tuhan. Ia tidak percaya akan kuasa Tuhan. Karena itu dia berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan mungkin hal itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali juga kita anak-anak Tuhan, ya, tanpa kita sadari, kita punya respon yang seperti ini. Ketika kesulitan terjadi dalam hidup kita, kesulitan semakin menekan hidup kita, ya, kita sering dengar firman Tuhan bahwa Tuhan berkuasa. Ayat-ayat firman Tuhan sering kita baca, ya, bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun hati kecil kita, pikiran kita mulai berkata, kalau situasinya seperti ini, mungkinkah Tuhan menolong saya? Mungkinkah ada jalan keluar bagi saya? Ingat, sekalipun kita tidak mengucapkannya dengan kata-kata kita, hanya di pikiran atau hati kecil kita, namun Tuhan tahu apa yang ada di hati dan pikiran kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya. Itu menunjukkan bahwa kita menyepelekan, meremehkan Tuhan. Dan tentu orang yang meremehkan Tuhan itu menyakiti hati Tuhan. Itu membuat tidak akan menerima pertolongan dari Tuhan. Seperti ajudan raja, perwira ini.
Dia melihat akhirnya harga bahan makanan yang kembali normal. Dia melihat makanan dikirim oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Namun dia tidak bisa menikmatinya. Mengapa? Karena dia mati diinjak-injak oleh rakyat yang sedang waktu itu keluar dari kota dan mengambil jarahan makanan. Mengapa? Karena tidak percaya. Karena meremehkan Tuhan. Karena menyepelekan Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat yang keempat, tokoh yang keempat. Tokoh yang pertama, Raja Israel. Tokoh yang kedua dicatat adalah para ibu yang tega memasak dan memakan anaknya. Tokoh yang ketiga adalah perwira, ajudan Raja Israel. Dan tokoh yang keempat adalah 4 orang kusta. Dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3-4. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Terjemahan yang lain dari ayat yang keempat bagian akhir ini berkata begini. Kita akan mati kelaparan jika kita tinggal terus di sini. Dan kita juga akan mati kelaparan jika kita masuk ke dalam kota. Marilah kita pergi saja kepada tentara Aram dan menyerahkan diri. Jika kita beruntung, kita akan dibiarkan hidup. Tetapi jika mereka, tentara Aram, membunuh kita, biarlah. Karena memang kita akan mati juga oleh bala kelaparan ini. Nah, tokoh yang keempat adalah 4 orang kusta. Di mana ini menunjukkan respon keputusasaan mereka. Karena mereka berkata, mereka waktu sedang ada di depan pintu gerbang, di luar kota Samaria, di depan pintu gerbang. Karena mereka sakit kusta, mereka diasingkan, dikeluarkan dari kota. Ya, nah mereka berkata, kalau kita tinggal di sini, kita mati kelaparan. Kalau kita masuk ke dalam kota, kita juga akan mati kelaparan. Nah, lebih baik kita sekarang pergi ke perkemahan musuh. Ya, kalau kita pergi ke perkemahan musuh, kita menyerahkan diri. Kalau mereka membiarkan kita hidup, kita hidup. Namun tidak mati kelaparan. Tapi seandainya mereka membunuh kita, karena kita adalah orang Israel, orang Aram itu membunuh kita, ya sudah. Toh kalau kita nggak mati karena dibunuh tentara Aram, kita juga akan mati karena kelaparan. Ini menunjukkan respon orang yang kehilangan harapan, orang yang putus asa. Ya. Namun ternyata Tuhan memakai orang yang putus asa ini untuk boleh membuka jalan, ya, membawa kabar baik bagi orang Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang cara dan waktu itu Tuhan yang punya. Ya, saya sempat berpikir kalau waktu itu Tuhan mau menolong Israel sehingga membuat Israel, yaitu kota Samaria, tidak sampai mengalami kelaparan, saya yakin Tuhan mampu melakukan dengan segera. Namun Tuhan punya waktu sendiri. Karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Tuhan ingin melakukan sesuatu. Ya, Tuhan ingin supaya orang-orang yang ada di kota Samaria belajar sesuatu tentang hal ini. Itulah sebabnya pada waktunya Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tentara Aram dibuat mereka mendengar tentara dari negara lain hendak menyerang mereka, sehingga mereka lari. Padahal nggak ada tentara negara lain yang hendak menyerang mereka. Tuhan yang membuat mereka mendengar seperti itu, sehingga mereka lari terbirit-birit. Semua ternak mereka, kemah mereka, bahan makanan mereka, harta mereka yang mereka bawa ditinggal, tidak dibawa. Sehingga orang Israel keluar dari Samaria menjarah begitu banyak harta benda dari tentara Aram yang mengepung kota Samaria. Menunjukkan bahwa Tuhan yang punya cara dan waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan bagian kita.
Dan biarlah Tuhan yang lakukan bagian Tuhan. Caranya bagaimana? Itu bagian Tuhan. Waktunya kapan? Itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah, kita akan baca dalam Roma pasal 12 di ayat yang ke-12. Roma pasal 12 di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini merupakan respon yang benar dari seorang anak Tuhan. Bagian seorang anak Tuhan yang harus dilakukan oleh seorang anak Tuhan ketika diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, mungkin tekanan sedang terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingatkan dari Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Tentunya pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bersukacitalah dalam pengharapan kepada Tuhan. Lalu dikatakan yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Disuruh sabar, belajar untuk bersabar, menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Ingat, waktu dan cara itu adalah bagian Tuhan, areanya Tuhan. Kita nggak berhak untuk menuntut, itu areanya Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan bertekunlah di dalam doa. Maka saya percaya seperti hanya Samaria akhirnya boleh melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, pasti kita akan melihat pertolongan dan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Karena pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kisah yang mencekam sedang menimpa Samaria, di mana mereka waktu itu mengalami bencana kelaparan, sampai ada seorang ibu yang tega memasak dan memakan anaknya karena kelaparan yang begitu hebat. Dan ternyata respon yang mereka miliki boleh menjadi satu pembelajaran buat kami, supaya kami anak-anak Tuhan tidak memiliki respon-respon yang seperti itu. Namun kami mau belajar, diingatkan firman Tuhan malam ini, supaya kami bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami sabar di dalam kesesakan, menunggu waktu dan cara Tuhan bekerja secara ajaib. Dan kami mau terus bertekun di dalam doa. Meteraikan firman Tuhan dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin Tuhan pasti pada waktunya akan bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib, sehingga kami boleh memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan, jemaat GP Rahel Wion dan Kalijudan dalam segala pergumulan kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya berkat dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami. Biarlah anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.